Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mahu majidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Baru Bapak Anam Saifuddin, yang terhormat Keluarga Kurikulum Bapak Dr. Sahni, yang terhormat Ibu Sugiyarti selaku Wakasarpas ada di depan kita Pak. Iya. Kemudian ada seluruh guru dan staf-staf administrasi sekolah yang merupakan keluarga besar utuh yang saling mengisi dan menguatkan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada panutan seluruh umat Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Marilah kita bersolawat karena hanya atas syafaat yang dibawanya kita bisa menikmati terang dan indahnya umat Islam. Acara pagi hari ini adalah perkenalan. Jadi namanya perkenalan, jadi kita memang ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang kita terkecoh dengan penampilan pertama ya, katanya kenalan penampilan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Banyak pepatah-pepatah tentang perkenalan yang bisa membuat kita kenal untuk lebih dekat dan lebih baik. Jadi saya tadi sempat ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah yang baru. Jadi tadi sudah disapa, Pak Berkah ini kenapa ini tidak mau jadi kepala sekolah, tidak mau didorong katanya. Didorong tapi tidak mau. Itu tadi sempat ketemu Pak Anam ya, karena kita memang dulu ketika pembekalan tes kepala sekolah itu kita sudah pernah ketemu. Ya cuman saya saat itu satu-satunya kepala sekolah yang satu-satunya calon kepala sekolah yang tidak pakai seragam. Sehingga ya itu karena sebenarnya saya ini mohon maaf kenalan sebentar Pak Anam ya. Karena saya 3 kali ikut tes kepala sekolah. Yang pertama itu saya lupa tahun berapa, tahun 2007 kalau tidak salah. Itu saya mendapatkan nilai nomor 6, tapi yang diangkat nomor 14. Iya. Kemudian yang kedua yang diangkat adalah nilainya B, sementara saya nilainya C+. Kemudian yang ketiga yang baru 2022 kemarin, saya menghormati Pak Sigit sebagai kepala sekolah saya yang saya hormati, sehingga saya untuk maju untuk menjadi kepala sekolah. Saya berharap saat itu seleksi administrasi saya sudah tidak lulus, tapi ternyata saya lulus. Ini bersama Pak Umum ya, karena syaratnya memang 3C. Sudah bisa jadi kepala sekolah. Pak An berapa Pak? 3D, di atasnya Pak Umum sedikit ya berarti ya. Ya, semoga yang muda yang berkarya, yang muda bisa membawa perubahan SMA ini lebih baik. Saya tidak masalah kepala sekolahnya siapapun, saya tidak masalah. Karena apa? Selama kita nyaman, bekerja adalah kenyamanan. Saya sebut kalau ditanya kenapa saya tidak mau jadi kepala sekolah, karena saya tidak nyaman. Ibarat kata Ki Hajar Dewantoro, Tuturi Handayani, Ing Madya Mangunkarso, Ingarso Sentulodo, Tuturi Handayani. Saya memilih berada di tengah-tengah, karena merasa kalau di tengah-tengah itu sama adik-adik juga enak, sama pemimpin juga enak. Dan di sini Pak, saya sebagai umat, hubungan kemasyarakatan, bukan hubungan maksiat ya, hubungan kemasyarakatan. Sehingga tugas saya di sini hanya sebagai penghibur saja. Saya bekerja tidak pernah serius Pak, mohon maaf. Saya selalu nyanyi-nyanyi saja. Saya kalau pagi saya ngajar ekonomi ya, saya mengajarkan materi. Kalau sudah siang jam 3 sore itu mesti anak-anak saya ajari nyanyi, tetapi nyanyinya macam-macam, ada lagu rohani, ada lagu tentang pajak misalnya. Laksanakan. Sebenarnya Dek, saya ngomong ini ya, karena ini kenalan. Jangan dipotong. Kenalan itu bisa panjang bisa pendek. Itu aja Pak. Silakan nanti Pak Anam bisa kenalan lebih dekat biar bisa menyatu dengan yang lain. Karena keluarga besar SMA Negeri 1 Singgahan merupakan keluarga besar yang utuh, yang tanpa kepala sekolah pun bisa bekerja. Alhamdulillah. Tapi itulah. Sekarang ganti Pak Anam. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan teman-teman yang bisa hadir. Ada beberapa yang izin ke saya. Semoga beliau perjalanan pulang atau kembali bisa dari sini. Mohon izin Bapak Ibu, saya sebenarnya di sini agak grogi. Karena saya kelihatannya di sini orang baru dan paling muda kelihatannya. Ya tidak tahu kenapa ya, seperti kata Pak Subarka tadi, namanya beliau viral
di grup calon kepala sekolah waktu dulu itu. Ini dari Tuban, ini kenapa gitu. Padahal banyak orang yang ingin masuk menjadi calon kepala sekolah, tapi beliaunya yang tidak mau. Itu yang berita yang saya dapatkan. Makanya saya penasaran juga. Oh, ternyata ketemu di sini Pak Sebarkan. Penasaran saya, insya Allah nanti akan terjawab. Dan alhamdulillah untuk penempatan saya berada di SMA 1 Singgahan. Kita di sini bertemu karena tugas. Jadi saya mohon Bapak Ibu, terutama yang sudah senior, yang banyak pengalaman, saya belum menghafal satu persatu. Insya Allah nanti saya akan coba menghafal dengan semua. Apalagi jarak, saya komen tadi pada Pak Susanto, Pak, ruang guru dengan ruang kepala sekolah kok jauh sekali. Saya tidak terbiasa sendirian. Kalau di SMP itu ruangannya itu sempit. Kalau dulu itu kesana sudah ruang tahu, kesini sudah ruang guru, kesana sudah siswa, langkah sedikit sudah kantin. Jadi tidak pernah kalau tidak ketemu orang. Tetapi ruang sana kondusif karena tidak adem di sini Bapak Ibu. Di sini dalam adem, keluar adem. SMT itu kalau keluar sudah panas. Jadi siswa tidak perlu ngobrol untuk masuk kelas karena mereka lebih suka di dalam kelas karena semuanya ber-AC, tapi keluar itu panas. Makanya sudah tidak ada kerepotan. Saya kesiswaan di sana tidak pernah. Ayo masuk kelas, tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Jadi tinggal lihat CCTV. Mungkin kalau yang ada yang tidur ya kita ingatkan dari sentral pusat. Tapi di sini saya mendapatkan tugas di SMA Singgahan yang saya bilang 180 derajat yang berbeda. Mau ke sana hujan mungkin sudah mikir. Kalau di SMP hujan itu memang tidak tahu. Kalau di dalam ruangan hujan keluar sederas apapun tidak tahu. Karena sinyal pun susah masuk apalagi hujan. Karena sinyal bisa tembus tembok. Kalau di dalam ruangan itu kita di telepon itu sudah susah. Apalagi saya juga dari orang luar Kabupaten Tuban. Walaupun dulu saya sudah pernah tinggal 2 tahun di Tuban, di belakangnya Polres, tapi kembali lagi ke Bojonegoro, sekarang kembali lagi ke Tuban. Jadi nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian yang sudah punya banyak pengalaman. Di sini ada tempat saya yang baru. Saya jika ada salah atau apapun mohon diingatkan. Mohonlah dianggap sebagai putra jenengan. Kalau putra kan tidak akan dimarahi paling. Walaupun semarah-marahnya orang tua pasti tetap akan disayang. Jadi kalau dengan saya mohon maaf Bapak Ibu, jujur saya ungkapkan kalau di rumah saya dulu saya tidak pernah diajarkan bahasa Jawa kromo. Saya dulu kecil itu pakai bahasa Arab kalau dengan orang tua. Saya tidak pernah mengenal bahasa kromo. Jadi setiap saya belajar kromo sama keluarga saya, wes gak usah kromo-kromoan, ngomong biasa wae. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf jika nanti ada tutur kata saya yang menyinggung panjenengan. Karena selama ini jenengan dengan istri saya sendiri saya masih bilang kuah kan di rumah saya itu biasa. Apalagi saya orang di lapangan. Mohon maaf kalau di lapangan di Surabaya itu kata yang di sini dianggap sudah kata-kata kotor ya. Kalau di sana itu sudah biasa. Dan kalau saya di SMP itu kasarnya kastanya kalau berbicara itu paling kasar. Tapi kalau dengan kumpul dengan segolongan saya teman-teman olahraga, teman-teman nyebut ojo dengan Pak Yai ini olahraga, tapi Pak Yai gak sedongo. Saya tidak pernah berbicara kotor atau apapun. Tapi di SMP sekolah saya dulu itu saya masih dianggap masih sangat kasar. Jadi karena di sini apalagi di daerah pasti unggah-ungguhnya lebih bagus. Jadi nanti mohon bimbingannya semua kepada Bapak Ibu. Kita bekerja di sini kasarnya kalau boleh bilang berangkat kerja terima gaji sudah pulang, cukup. Itu bahasa kasarnya kalau di olahraga. Tapi kalau seperti itu, seperti kata Pak Santo tadi,
bekerja itu yang paling enak adalah nyaman, karena banyak siswa saya yang dulu dan teman-teman saya gajinya di atas saya 2 digit lebih, tapi beliau-beliau sering pindah bekerja karena apa? Tidak nyaman. Saya di SMT itu alhamdulillah sudah sangat nyaman. Saya terbiasa pulang paling cepat itu jam 5, jam 6, sampai rumah itu jam 7. Saya tidak pernah pulang itu sebelum bisa, tidak pernah sampai rumah. Karena di sini tempatnya berbeda, mungkin saya akan pulang duluan mungkin. Makanya tadi saya tanya Pak Santo, untuk absen teman-teman yang provinsi bagaimana? Aman Pak? Oh ya, amannya saya sudah coba memahami, juga itu terjadi di banyak hal. Yang penting urusan administrasi terlebih dahulu itu dipenuhi, dinamakan. Karena absen itu Bapak Ibu, dari pengalaman kami atau saya, tidak akan pernah bermasalah jika Bapak Ibu tidak punya masalah lain. Tapi kalau Bapak Ibu punya masalah lain, jenengan tidak pernah absen, itu akan panjang masalahnya. Tapi kalau jenengan tidak pernah absen tapi tidak pernah punya masalah lain, pasti aman. Karena saya juga punya teman mungkin ada terlebih dahulu. Alhamdulillah di sini tempatnya juga teduh, saya berharap orang-orangnya juga teduh. Jadi permasalahan di sekolah itu pasti ada. Saya juga pernah bermasalah dengan sekolah. Saya juga heran, saya dulu juga pernah bermasalah dengan kepala sekolah saya, Bapak Ibu. Nah, uang olahraga, paten-patenan saya siap dari kepala sekolah. Karena itu sudah menginjak harga diri, jadi mohon nanti Bapak Ibu jika ada permasalahan di luar sekolah, kalau di sekolah sini kita bekerja, kita bersama membangun sekolah kita semua. Tapi saya berharap tidak ada masalah luar yang dibawa ke sini, apalagi masalah rumah dibawa ke sekolah ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya saya ingin mengenal satu persatu nih Bapak Ibu. Mohon maaf saya absen nih. Mungkin Jangan terlalu lama nanti orang-orang ngomongnya lama-lama. Sebentar tahu namanya saya cukup tahu namanya saja dulu, karena saya hari ini jam 12 ada izin ada rapat di Bojonegoro lagi. Pak Ma'ruf, ini Bu Sugiyarti sudah, Bu Endang Puji, oh yang izin aja itu ya Mojokerto, Pak Subarkar sama saya. Itu yang si pahit, Bapak Ibu ya, Bu Her. Kenapa Bu? Sosiologi. Pak Ustika Siswanto. Oh iya. Kemarin saya ketemu beliau. Yang di bawah anak sini apa anak luar Pak kemarin? Oh anak luar. Saya berharap berikutnya anak sini Pak ya yang di bawah. Anak sini juga sudah ada keluarga sendiri soalnya. Perempuan yang biasanya membawa anak-anak itu perempuan. Kemarin beliau membawa anak korban yaitu juga anak Indonesia, karena saya kemarin dapat tugas dari Kementerian Pemuda Olahraga untuk mengadakan, sebenarnya kemarin bukan kejuaraan tapi pengambilan data di tingkat Jawa Timur untuk anak-anak persiapan Olimpiade di tahun 2030 sampai 2040. Alhamdulillah kemarin ada kok gak asing mas saya, kata jenengan.
Pak Sandi, terus Bu Warsim. Pak Warsim. Pak Warsim, kamu tuh. Pak Warsim. Kamu tuh nggak, kamu tuh. Sama seperti ini. Dari Kementerian kemarin juga keliru. Dian Nurul. Nah, itu ternyata bapak-bapak. Dipanggil ibu Dian Nurul, ternyata bapak. Ini ibu nih, Rusmini. Ini izin Pak. Izin. Sama dengan bu saya namanya, Rusmini. Bu saya juga Rusmini. Ibu Wiwi ini. Apa bu? Olahraga, Pak. Olahraga. Bapak Wihadisono. Tadi pagi. Olahraga apa nih? Iya. Masih berapa tahun Pak di sini Pak? Masih 1 tahun. 2024. 24 nih. Semoga tetap jaga kesehatan. Amin. Amin. Pak Supriyadi. Pak Bendarian Bos nih. Kurus bukan karena mikir denda Pak ya. Bendara saya biasanya kurus stres Pak. Yang kemarin mau bunuh diri, bukan ini. Stres mau bunuh diri enggak. Jadi waktu diperiksa itu teriak, wes aku tak bunuh tak kedana ya seperti itu. Itu ramai kemarin. Tapi jangan. Ya, ada humasnya Pak, humasnya yang selalu memberikan. Alhamdulillah. Bikin stres Pak. Pak Nur Hayat. PPKN kita sudah ketemu. Ekonomi juga itu. Ekonomi juga. Betul berarti. Pak Kuswidian Narko. Sama-sama Besentro. Oh ya Besentro tadi rumahnya belakang apa? Bengkel Utomo ya. Utama motor. Bu Sri Andiningsih. Apa nama Bu? Fisika. Ibu Linda Desa. Desa mana Bu? Kita Semarang. Ibu Siti Muanasa. Cantik Pak ini. Sering dibawa polisi Pak tadi. Tadi pagi itu. Tadi pagi tadi ya? Saya ketemu sama polisi pakai kebaya merah. Bu Elwi Lydia. Wih ada. Ada. Apa nama Bu? Beka. Budita. Budita. Malaysia. Ibu sama anak. Oh, buat Satu kelas satu ruang guru di sini. Ruang guru. Iya. Jadi kalau izin ya izin juga. Tapi karena adiknya lama. Tasya. Iya toh. Lamaran lamarannya ketika rekreasi. Pak Mohdi Yulianto. Di Saksofon. guru seni ya? Ya. Pak Siswanto. Apa nama Pak? Bika. Bika juga. Kemarin ketemu di depan dari Pak Hilal. Matematika. Alfiana Elia Rohmah Ibu Geografi. Ibu Lilin Ayu Rohmawati Sejarah. Saya Cipung Bapak Cipung Bayu Hadi. Sakit ya. Sakit ya. Semoga Bahasa Inggris. kesembuhan. Amin. Eka Jayanti Ibu Eka Jayanti. Cuti amin. Cuti melahirkan, jelang melahirkan. Sudah melahirkan apa? Jelang melahirkan. Sedang melahirkan. Ibu Lia Dwi Nur Wulansari. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Itu nanti kalau belajar promo Indo ke situ. Nah, oke. Nanti tak ajak ke ruang saya terus dulu. Oke. Masih saya dulu Pak. Saya kira dia bahaya ini. Viral nanti. Ibu Putri Kurnia Tanti. Matematika. Oh, cuma ada 29 Bu ya? Iya. Sedikit ya berarti. Iya. Nomor berapa Pak? Koyrul Umam. Sudah saya kenalkan tadi Prof Umam itu. Biasanya setelah Bu Wiwi. Jadi tanya Bu Wiwi. Oh, Pak Khairul Umam. Iya. Kepala Tepus. Kepala Mabes Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Dan alhamdulillah tadi saya dapat
kemudian Pak Santo untuk sertifikasi semuanya aman ya. Penting itu Bapak Ibu yang GTT cuma berapa orang Pak tadi? Ada 4 dulu. 4 ya. Alhamdulillah semuanya sudah PNS dan P3K. Tapi saya tadi tanya Pak, tambahannya gimana dengan teman-teman? Kok jauh dengan sekelas saya yang dulu ya? Kok tidak ada sama sekali? Terus saya tanya Pak, untuk GTT dan PTT berapa? Kalau di sini segitu cukup berarti alhamdulillah makmur semuanya ya. Alhamdulillah. Karena di tempat saya GTT, PTT itu kalau dapatnya sekitar 2 juta. Alhamdulillah. Dulu itu. Jadi, mohon maaf kan, biar dikenakan PTT sama GTT sama Pak Santo. Mau Pak Santo? Tadi ada bagus dulu. Ya. Ini pakai mic aja di depan. Ya. Biar agak. Mau Pak? Belum selesai. Nanti saya sudah kenal tadi. Jadi, Oh sudah, Sudah. ya sudah. tapi karena di sini juga di daerah masih juga menyesuaikan anggaran, tapi saya berharap semua seperti kata Pak Sono tadi barokah. Benar, Pak? Amin. Barokah dan tambah Pak. Amin. Nah, tapi kalau rezekinya banyak itu pasti bekerja itu juga senang. Tapi lebih senang lagi jika nyaman. Nyaman itu banyak faktor. 1 mungkin ada yang memandang dari gaji, 2 ada yang dari teman, 3 ada yang jarak dari rumah, jaraknya gajinya besar, tapi waktunya lulus sedikit, tapi jaraknya jauh dengan keluarga itu juga kurang nyaman. Jadi semoga Bapak Ibu sekalian nanti kedepannya betah dengan saya. Mohon maaf yang di bawah 35 tahun ada berapa orang ya? 1, 2. Yang tinggi tidak sama malu-malu. Yang tinggi dong. Berarti saya masih punya junior ya. Izin, saya baru usia 36 tahun. Dan kemarin alhamdulillah waktu pengangkatan calon CPNS itu saya yang urutan paling belakang sendiri secara usia. Dan alhamdulillah saya tidak menyangka ditaruh di SMA Singgahan. Awalnya saya ada di daerah Ponorogo, tapi pindah di sini. Mungkin itu Bapak Ibu. Nama lengkap saya Anam Saifuddin. Saya sudah punya keluarga. Insya Allah besok sini istri saya ikut jika tidak mendapat halangan atau sudah dapat izin dari atasannya, karena bekerja di sektor swasta susah izinnya. Anak saya sudah ada 3, tapi yang tengah tidak ada, dipanggil mendadak. Waktu saya paku, saya serahkan, tidak ada apa-apa, meninggal. Alhamdulillah langsung diganti lagi. Setiap tahun saya produksi, setelah nikah setiap tahun ada produksi terus. Saya tempat tinggal, mohon maaf Bapak Ibu, saya masih nomaden. Saya tinggalnya pindah-pindah, lihat hari libur dan hari kerja. Jadi kalau hari kerja siang saya tinggal di Kalianyar, tapi kalau malam di daerah Balen, kalau libur di daerah Borno, karena masih ikut orang tua. Jadi itu karena pindah-pindah, kalau guru anak saya itu pasti kebingungan nyari. Apalagi setiap 1 minggu saya juga jarang di rumah. Bulan ini saya hanya tidur di rumah berapa kali. Seperti kemarin di Surabaya, saya seharusnya hari Senin sudah ada di sini, dapat foto di gerbang itu perintah Bapak Kacap. Tapi saya izin khusus Pak, saya tak foto dengan Pak Kadis dulu saja di Jawa Timur sama Pak Menteri. Ini Pak siap, karena atasan yang lebih tinggi itu yang harus diikuti perintahnya, itu secara hierarki. Mungkin Bapak Ibu dengan saya besok mohon tidak sungkan-sungkan, jangan dipanggil Pak, dilo-dilo, terutama yang sudah senior, Bu Sugiyarti ini Pak. Saya tidak enak Pak, tidak terbiasa. Kalau saya rapat ya biasa gontok-gontokan, itu biasa, itu yang penting di rapat. Tapi kalau di luar itu kita semuanya teman. Mungkin itu Bapak Ibu, setelah resmi nanti perkenalan dengan hari Senin, nanti saya mau izin Pak, Bapak Ibu, kita rapat dinas sebentar. Mungkin saya butuh masukan panjenengan semua, apa yang layak diteruskan nanti, apa yang layak dirubah, apa layak yang ditinggalkan di program. Jadi saya mohon Bapak Ibu seluruh jajaran, terutama
Pak Kepala Sekolah mohon saya dibuatkan catatan program-programnya secara singkat saja yang harus diteruskan apa dari Pak Ma'ruf, yang perlu diperbaiki apa, dan apa yang harus diganti. Yang terakhir yaitu apa yang harus diadakan yang belum ada, termasuk Bapak Ibu wali kelas, karena jenengan ujung tombak sekolah langsung berhubungan dengan siswa. Saya mohon masukannya semua tentang karakter siswa di sini, karena karakter siswa saya di sekolah model terpadu itu banyak yang tersinggar. Karakternya yang anak kesana itu pintar dan mampu, itu yang ke sekolah saya. Nah, saya ingin mengetahui nanti dengan guru BK Bu Sita tadi, Pak Ustika, Pak Siswanto. Nanti karena pelayanan kita itu letaknya pada siswa, keberhasilan kita yaitu lulusan siswa dan mendapatkan siswa banyak, siswanya lulus yang baik sesuai keinginan mereka, itu prestasi kita. Mungkin itu Bapak Ibu cukup dari saya. Habis ini saya mohon izin undur diri balik ke Bojonegoro karena absen saya masih ada di sekolah lama. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, besok kira-kira teman-teman dari guru SMK terpadu pakai seragam apa? Mungkin seragam dari Senin. Dari keki ya? Keki. Tapi iya, keki sama putih. Jadi beronak-beronak berarti. Kemarin Pak Ma'ruf menyatakan bahwa kita punya seragam batik Yulistiana. Kemarin Pak Ma'ruf karena sekarang masih ada hubungannya dengan Pak Ma'ruf kemarin waktu rapat, sehingga batik Yulistiana ya Bapak Ibu ya. Karena kalau itu berenang-berenang yang ASN pakai keki, atau yang P3K pakai putih. Saya tekankan lagi, soalnya kalau dari Pak Ma'ruf lagi pakai batik yang kenang-kenangan dari Pak Ma'ruf, pakai batik Yulistiana ya. Yang tidak punya pokoknya pakai batik. Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Bukan, yang P3K kan baru saja masuk ke sini, jadi belum Dari luar, P3K dari luar. Kalau yang dari dalam mendesak Pak, mendesak 3 bulan. Ini karena kan besok Senin sudah dipakai, sehingga tetap kita menghormati Bapak Ma'ruf. Karena saya gara-gara seragam saya pernah dimarahi, ditegur. Tidak dimarahi tapi ditegur. Hanya masalah seragam. Tapi ini sekali lagi kita menghormati Pak Ma'ruf yang sudah punya batik Yulistiana yang terakhir yang warnanya hitam itu dipakai, yang tidak asalkan batik. Saya sebutnya nanti mungkin karena saya humas dan saya mungkin nanti jadi artis juga, sehingga kalau batik Jawa Timur saya pakai batik Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak ya. Tadi malam sampai sebelum Pak Anam kesini tadi saya chatting sama Pak Ma'ruf. Ada jadwal perubahan PKKS yang jatuh pada hari Jumat besok ini. Nah, ternyata Pak Ma'ruf tidak diberi oleh Pak Kasih. Pak Mas Tulus. Yang kesini itu kan 3 orang, Pak